Setelah 5 tahun jadi budak cinta, aku lelah. Aku lelah, benar-benar lelah. Setiap hari adalah pekerjaan 24 jam tanpa gaji. Sementara suamiku asyik main game. Ketika aku memberanikan diri meminta dukungan, dia menatapku dingin dan berkata, "Itu sudah tak kirim." Kalimat itu mematahkan harga diriku. Setelah 5 tahun, aku sadar, pernikahan bukan lagi cinta, tapi pembebanan. Aku membuat keputusan paling gila dan paling sulit, yaitu pergi dari rumah. Tonton bagaimana langkah nekatku menyelamatkan jiwaku, memaksa suamiku menghadapi kenyataan, dan bagaimana aku berhasil kembali. Bukan sebagai istri yang tunduk, tapi sebagai partner terbaiknya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita viral selanjutnya. Dan tulis komentar kalian di bawah, dari daerah mana kalian menonton ya? Aku penasaran ingin tahu, siapa yang sudah pernah merasakan kisah seperti ini dalam hidupnya? Oke, sekarang simak baik-baik ceritanya, karena kisah ini penuh kejutan yang bikin kalian tak bisa berhenti mendengarkan. Aku berdiri di depan cermin, mengamati bayangan diriku. Bukan lagi Maya yang kukenal 5 tahun lalu, Maya yang energik, bersemangat dengan laptop dan high heelsnya. Kini, di hadapanku, ada seorang wanita berkaus oblong lusuh dengan lingkaran hitam samar di bawah mata. Wanita yang tugasnya tak pernah usai. 5 tahun pernikahan dan 1 anak balita yang menggemaskan seharusnya menjadi alasan utama kebahagiaanku. Dan memang, di mata orang lain, kehidupan kami sempurna. Rumah minimalis yang selalu bersih, hidangan makan malam yang tak pernah absen, dan suamiku, Dito, yang sukses dengan kariernya. Perfect wife. Begitu kata mama mertua. Pagi ini, seperti biasa, aku sudah berada di dapur sejak subuh. Aroma bawang putih yang ditumis beradu dengan uap air panas dari mesin cuci. Pukul 6, sarapan sudah tersaji rapi. Pukul setengah 7, seragam Dito sudah rapi terlipat di atas meja. Dito turun dengan senyum cerah. "Sayang, terima kasih. Kamu memang yang terbaik." Ia mencium keningku sekilas, mengambil roti, dan kembali fokus pada ponselnya, membaca berita pagi. Ia tidak melihat tumpukan cucian yang baru saja kuangkat. Ia tidak melihat lantai yang baru kuseka setengah jam yang lalu. "Dito," panggilku pelan, sambil memegang cangkir kopiku. "Nanti malam kamu pulang tidak terlalu larut kan? Aku ingin bicara soal kursus desain interior yang dulu pernah aku sebutkan." Dito hanya mendengus ringan, matanya masih terpaku pada layar. "Kursus? Maya, kamu serius? Lihat rumah ini. Siapa yang akan mengurus semua ini kalau kamu sibuk kursus? Itu buang-buang waktu." "Tapi aku hanya ingin..." "Sudahlah, sayang. Pekerjaan rumah itu penting. Lihat anak kita. Dia butuh ibunya yang utuh. Bukan ibunya yang sibuk dengan urusan kantor lagi. Lagi pula, aku ini bekerja keras supaya kamu bisa bersantai di rumah. Jangan dipersulit." "Ya?" Dito mematikan ponsel, menatapku, dan tersenyum lagi. Tapi senyum itu terasa dingin. Ia menepuk bahuku, seolah aku anak kecil. "Tugasmu di sini. Itu sudah kodratmu." Oke. Pintu tertutup. Dito pergi ke kantor. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang sepi, mendengar suara senandung anakku dari kamar. Aku melihat bingkai foto pernikahan kami, tertawa bahagia, saling berjanji sehidup semati. Namun, di balik bingkai itu, aku adalah seorang istri yang hatinya teriris. Bukan karena pekerjaan rumah, tapi karena kata-kata Dito, "Itu sudah kodratmu." Kata-kata yang merampas seluruh impian dan diriku yang lama. Tanpa ada tanda-tanda penyesalan, perasaan itu tidak hilang sepanjang hari. Perasaan bahwa aku, Maya, adalah mesin tanpa henti. Mesin cuci, mesin masak, mesin pelipat pakaian. Aku menyukai anakku, sangat menyukainya.
Tapi aku merindukan diriku yang berharga, yang punya ambisi, dan nama besar di dunia profesional. Sekarang, namaku hanyalah Mama atau istri Dito. Sore harinya, situasi semakin memburuk. Dinding di kamar mandi tiba-tiba retak. Bukan retakan besar, hanya retakan kecil di dekat wastafel. Tapi cukup membuatku panik karena baru saja direnovasi. Aku mengambil foto, mengirimkannya ke Dito, dan berharap ia pulang lebih awal untuk melihatnya. Pukul 7 malam, Dito pulang. Ia terlihat lelah, melempar tas kerjanya ke sofa, dan langsung menuju meja makan yang sudah rapi. Aku sudah kirim fotonya, Dito, yang retak di kamar mandi, kataku sambil menyajikan sup. Dito menyendok sup, sama sekali tidak melihat ke arahku. Oh, ya, aku lihat. Kenapa sih kamu harus panik soal retakan kecil begitu? Itu kan hanya dinding. Hanya dinding, Dito? Kita baru bayar lunas kontraktornya minggu lalu. Kalau dibiarkan, retakannya bisa makin besar. Aku sudah telepon tukang. Tapi dia butuh konfirmasi darimu. Aku mencoba menahan nada frustrasi. Ia meletakkan sendoknya, menatapku dengan tatapan yang membuat dadaku sesak. Tatapan lelah, seolah aku adalah beban terberatnya saat itu. Maya, bisakah kamu tidak membuat masalah kecil jadi besar? Aku baru pulang, badanku remuk. Kamu tahu, urusan pekerjaan itu jauh lebih rumit daripada sekadar retakan di dinding. Tapi ini rumah kita bersama. Dito, aku mulai meninggikan suara. Aku seharian mengurus rumah ini sendirian, memastikan semuanya sempurna. Bisakah kamu sekali saja, hanya sekali saja, turun tangan dan berbagi masalah rumah tangga? Aku lelah. Dito menghela napas panjang. Senyumnya hilang. Ia bersandar ke kursi, menatapku dengan dingin. Kamu lelah? Memangnya kamu pikir aku tidak lelah? Aku yang mencari uang, Maya. Aku yang menjamin kita bisa hidup nyaman di rumah ini. Tugasmu itu mengatur rumah, bukan mengeluh. Kata-katanya seperti palu dingin yang memukul ulu hatiku. Kamu tahu, kalau kamu merasa lelah, ya istirahat, tapi jangan buat aku pusing dengan urusan sepele. Kamu di rumah itu harusnya bikin aku nyaman. Jadi, jangan drama ya. Ia bangkit, meninggalkan makanan yang baru disentuh sedikit, dan berjalan menuju kamarnya. Aku mau tidur. Lelah. Besok pagi, jangan lupa siapkan jas yang sudah kusimpan di dry clean, ujarnya tanpa menoleh. Pintu kamar itu tertutup rapat. Terdengar bunyi klik, seperti gembok yang mengunci. Aku berdiri di ruang makan yang mewah dan sunyi. Makanan masih hangat, tapi hatiku terasa membeku. Malam itu, aku tidak hanya merasakan kelelahan fisik. Aku merasakan satu hal yang jauh lebih menyakitkan. Kesendirian. Aku menyadari, di balik semua kemewahan ini, aku hidup di dalam sangkar emas. Dito bukan lagi pasanganku, ia adalah bosku. Dan aku, sungguh-sungguh, hanyalah pembantu gratis yang dituntut untuk selalu tersenyum. Aku membersihkan meja, mencuci piring, dan merapikan sisa makanan. Setiap gerakan terasa berat, seperti membawa beban 1000 kilo di bahu. Keheningan rumah yang seharusnya menenangkan, kini terasa mencekam. Aku menyelesaikan semua pekerjaan rumah, baru tidur lewat tengah malam. Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena tugas rumah, tapi karena ada gejolak aneh di dalam diriku. Aku merasa sangat marah, tapi juga sangat takut. Saat Dito mandi, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di nakas. Ini adalah hal yang tidak pernah kulakukan. Bukan karena aku curiga selingkuh, tetapi aku curiga pada dirinya yang lain, Dito, yang tidak peduli. Aku ingin mencari bukti bahwa ia pernah berjanji akan berbagi beban denganku. Aku membuka aplikasi media sosialnya. Aku terkejut. Di lini masa Dito, tidak ada satupun postingan yang menunjukkan betapa kerasnya aku bekerja. Yang ada hanya serangkaian foto yang menampilkan Dito sebagai suami idaman dan ayah hebat.
Ada foto Dito sedang tersenyum lebar sambil memegang sapu. Padahal, ia hanya memegangnya untuk berfoto. Dan aku yang menyuruhnya. Dengan caption, "Akhir pekan adalah waktu untuk berbagi peran dengan istri tercinta. Kebahagiaan rumah tangga adalah kunci kesuksesan." Ada juga foto meja makan yang kuhidangkan. Dengan caption, "Siolialah ia yang menyiapkan." Istri memang jago masak, tapi urusan tata saji, biar suaminya yang turun tangan. Bahagia itu sederhana. Aku membaca komentar-komentar pujian. Wah, Dito suami goals banget. Istrinya beruntung. Pasangan panutan. Tanganku gemetar. Kah, karah, karah, karah. Tanganku kerah, karah, karah. Bukan hanya ia menolak mengakui kerja kerasku di dunia nyata, tetapi ia juga mencuri kreditku dan membangun citra palsu yang sempurna di dunia maya. Ia menjadikan aku hiasan latar belakang untuk mendongkrak reputasinya. Sebagai pria modern yang ideal, aku merasakan nyeri yang teramat sangat. Seperti duniaku runtuh ke dalam jurang kebohongan. Ini bukan lagi soal piring kotor atau retakan dinding. Ini tentang martabatku, harga diriku yang diinjak-injak, dan impianku yang dijadikan properti. Aku menutup ponsel itu. Air mata tak terbendung lagi. Aku menangis tanpa suara, mencengkeram sprei. 5 tahun. Aku hidup dalam kebohongan yang kubuat sendiri. Membiarkan diriku direndahkan demi menjaga citra sempurna ini. Tiba-tiba, suara Dito terdengar dari kamar mandi. "Ceria, sayang, jas yang kemarin sudah siap kan? Hari ini ada rapat penting." Aku menghapus air mata dengan cepat. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Cukup, Maya yang lama mungkin sudah hilang. Tapi Maya yang baru, yang marah, yang terluka, kini terbangun. Pada detik itu, aku membuat keputusan. Aku akan berhenti menjadi pembantu gratis. Aku harus mencari kembali jati diriku. Sebelum aku benar-benar lenyap ditelan kebohongan ini. Pagi itu, aku menjalankan tugas rumah tangga seperti biasa. Tapi dengan hati yang hampa. Jas Dito sudah siap, sarapan sudah tersedia. Aku tidak berbicara banyak, dan Dito tidak menyadarinya karena ia sibuk dengan ponselnya. Setelah Dito berangkat, aku meraih laptop lamaku yang sudah berdebu. Laptop ini dulu adalah jendela duniaku. Aku membuka email lama, mencari kontak-kontak dari firma desain interior tempatku bekerja dulu. Aku menemukan nomor Tika, sahabat sekaligus mantan rekan kerjaku. Aku menghubunginya dan menceritakan keinginanku untuk mengambil kursus atau bahkan bekerja paruh waktu. "Serius, Mei? Astaga, sudah lama sekali." Tika terdengar gembira. "Kebetulan, perusahaan kami sedang butuh asisten desainer remote. Fleksibel. Kamu tertarik?" Jantungku berdebar kencang. Ini adalah pintu keluar yang kuinginkan. "Tentu saja, Tik. Aku mau." Tika mengirimkan detail pekerjaan, dan aku mulai sibuk menyiapkan portofolio yang sudah lama mati suri. Untuk pertama kalinya, dalam 5 tahun, aku merasa hidup. Aku mengurus anak, sambil membaca buku-buku desain lagi. Aku bahkan mulai merapikan diriku sendiri, bukan hanya rumah. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Pukul 3 sore, ponselku berdering. Itu Dito, tapi dengan nada yang sangat marah. "Maya, kamu lihat postingan Tika di media sosial?" Suaranya menggelegak di telepon. Aku membuka media sosial Tika. Ia baru saja mengunggah foto selfie kami berdua dari 5 tahun lalu. Dan ia menandai mentek namaku. Keterangannya berbunyi, "Lihat siapa yang kembali. Calon desainer interior hebat kita mau bangkit dari masa cuti panjang. Semangat, Maya." Postingan yang polos dan mendukung bagiku, tapi tidak bagi Dito. "Kamu malu-maluin aku, Maya," bentaknya. Semua kolegaku melihat tag itu. Mereka bertanya-tanya, kenapa istriku yang katanya bersyukur dan menikmati di rumah
sekarang mau bekerja lagi. Mereka pasti berpikir aku gagal menafkahimu. Aku terdiam. Tamparan itu, walau hanya berupa kata-kata dari seberang telepon, terasa jauh lebih sakit daripada pukulan. Aku tidak melakukan kesalahan. Dito, aku hanya ingin berkarya. Lagi pula, aku tidak pernah mengabaikan urusan rumah. Balasku, suaraku bergetar. Berkarya atau merusak reputasiku? Ia berdecak kesal. Aku sudah bilang, fokuslah pada kodratmu, Maya. Kamu mau apa? Cari uang. Uangku sudah lebih dari cukup. Ini bukan soal uang, Dito. Ini soal aku. Soal jati diriku. Jati diri? Diri. Dito tertawa sinis. Jati dirimu itu ada di rumah ini, Maya. Jangan mimpi aneh-aneh. Sekarang juga, kamu hubungi Tika. Bilang kamu hanya bercanda, dan suruh dia hapus postingan itu segera. Kalau tidak, jangan harap aku mau pulang malam ini. Panggilan terputus. Aku menjatuhkan ponsel ke sofa. Aku menatap laptop yang berisi file harapan baruku. Ancaman Dito tidak pulang sungguh menyakitkan. Ia menggunakan ketakutanku akan kesepian sebagai senjata. Aku tahu, menghapus pos itu berarti menghapus harapanku sendiri. Ini adalah bentrokan pertama yang nyata. Dan aku harus memilih reputasi Dito atau kebangkitan Maya. Sore itu, aku tidak bisa berpikir jernih. Aku menatap ponsel di sofa, lalu menatap anakku yang sedang bermain balok di karpet. Aku mencintai anakku, dan ancaman Dito untuk tidak pulang, walau hanya gertakan, terasa seperti ancaman serius terhadap kestabilan emosional keluarga. Aku meraih ponselku dan mencoba menelepon Dito kembali. Ia tidak menjawab. Aku mencoba mengirim pesan. Dito, tolong jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik saat kamu pulang. Tak ada balasan. Aku mencoba menghubungi Tika. Ujung jariku gemetar saat mengetik. Aku hanya perlu meminta Tika menghapus pos itu. Dan drama ini akan selesai. Rumah akan tenang. Dito akan kembali tersenyum. Dan aku bisa kembali menjadi Maya yang sempurna di mata masyarakat. Tapi, begitu aku membuka chat Tika, aku melihat kembali foto kami. Dua wanita muda yang penuh mimpi, ambisi, dan tertawa lepas. Foto itu seperti cermin yang memantulkan Maya yang hilang. Apakah aku harus kembali menyerahkan diri ke dalam sangkar emas ini? Hanya demi kedamaian palsu, aku memutuskan tidak menghapus post itu. Setidaknya untuk saat ini, malam tiba. Pukul 8. Dito belum pulang. Pukul 9. Aku menidurkan anakku. Dan kesunyian rumah semakin mencekik. Aku mengirim pesan lagi ke Dito. Aku sudah siapkan makan malam. Jangan lupa makan. Balasan datang. Singkat dan dingin. Aku di hotel. Jangan hubungi aku dulu sampai kamu bisa memahami posisiku sebagai suami. Hatiku terempas ke dasar. Ia benar-benar melakukannya. Ia menjadikan ketidakpeduliannya sebagai alat hukuman. Pukul 10 malam. Aku duduk sendirian di meja makan, menatap dua piring yang sudah dingin. Aku merasa sangat sedih dan marah. Aku meraih laptopku lagi. Aku harus melakukan sesuatu yang drastis. Sesuatu yang akan membuatnya mengerti bahwa aku tidak bisa diperlakukan seperti boneka yang bisa dimanipulasi. Aku membuka sebuah akun media sosial anonim. Aku tidak akan menyerang Dito secara langsung, tetapi aku akan menyuarakan isi hatiku sebagai seorang istri yang merasa hilang. Aku menulis cepat, penuh emosi. Aku baru sadar, selama 5 tahun, aku tidak pernah punya nama lagi. Namaku hanya istri. Mereka memuji suamiku hebat karena katanya dia membantuku. Padahal aku melakukan segalanya sendirian. Semua kelelahan ini, semua air mata yang kutelan, adalah karena ia menganggap tugas rumah adalah kodratku, sementara ambisiku adalah gangguan. Sekarang, aku memilih untuk bangkit. Apakah itu salah? Apakah istri yang punya impian harus dihukum? Aku mengunggah
tulisan itu, bersama dengan foto cangkir kopi dingin di sebelah tumpukan cucian yang belum terlipat, sebuah realitas yang berlawanan dengan citra sempurna Dito. Aku menyebutnya jati diri yang hilang. Dalam beberapa menit, notifikasi masuk tanpa henti. Komentar membanjir. Banyak yang mendukung, banyak yang berbagi cerita serupa, tetapi ada juga yang mengecam. Aku tahu, tindakanku ini sangat berisiko, tapi aku tidak tahan lagi hidup dalam kebohongan. Aku telah memilih. Aku memilih Maya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Notifikasi dari postingan anonimku terus masuk. Hashtag jati diri yang hilang menjadi tren. Pesanku, resonansi. Ratusan wanita dan beberapa pria mengirimkan dukungan dan kisah mereka yang serupa. Ini bukan hanya masalah rumah tanggaku. Ini adalah jeritan kolektif. Namun, di tengah dukungan itu, ada suara-suara sumbang. Istri tidak tahu diri. Suaminya sudah kaya raya, malah mengeluh. Dasar wanita modern. Maunya enak saja. Kalau tidak mau jadi ibu rumah tangga, kenapa menikah? Kritikan itu melukai, tapi tidak mematahkanku. Aku akhirnya menyadari bahwa keputusanku untuk bekerja lagi harus diiringi dengan pertarungan mental melawan stigma sosial. Pagi menjelang, Dito masih belum pulang. Aku merasakan ketegangan yang amat sangat. Rumah terasa dingin, seolah denin-deninnya pun menahan napas. Pukul 8, bel rumah berbunyi nyaring. Bukan Dito, melainkan mama mertua. Wajahnya merah padam, tangannya memegang ponsel, dan tatapannya sangat tajam. Maya, apa-apaan ini? Kenapa media sosial heboh membicarakan rumah tangga kalian? Tanyanya tanpa basi-basi. Suaranya naik 1 oktav. Jantungku mencelos. Tentu saja, mama mertua melihatnya. Ia sangat aktif di media sosial dan pasti melihat post Dito yang dipuji versus post anonim yang viral. Ma, itu bukan nama saya. Saya tidak menyebutkan nama siapapun. Jawabku pelan, sambil berusaha menenangkan anakku yang terkejut. Jangan membela diri. Dito tidak pulang semalaman. Karena kamu, dia malu. Citra keluarga kita hancur. Apakah kamu tahu kerugian yang bisa ditimbulkan oleh satu unggahan konyol ini pada karier Dito? Ia hampir berteriak. Aku menelan ludah. Air mataku mulai menggenang. Tapi kali ini aku menolak untuk menyerah pada ketakutan. Mama, saya hanya menulis tentang perasaan saya. Selama ini saya sudah berusaha sangat keras. Saya tidak pernah meminta Dito berhenti bekerja. Tapi saya hanya meminta dia melihat bahwa saya juga manusia, bukan mesin. Kalau Dito malu dengan curhatan saya, kenapa dia tidak malu selama ini membiarkan saya mengurus segalanya sendirian? Mama mertua terdiam sejenak. Aku melihat sedikit keraguan di matanya. Tapi itu cepat hilang, digantikan oleh kekecewaan. Maya, kamu ini aneh-aneh saja. Sudah diberi kenyamanan, masih saja mengeluh. Dulu, ibu mengurus semuanya sendiri, tanpa mengeluh. Itu sudah kodrat wanita. Kamu ini istri, ia melayani suami. Apa susahnya sih? Nurut saja. Kata-kata itu, kodrat wanita, bagaikan deja vu dari kata Dito. Aku sadar, Dito tidak berdiri sendiri. Ia didukung oleh sebuah sistem, sebuah pemahaman lama yang harus kuhancurkan demi diriku sendiri. Saya mengerti, Ma. Tapi saya tidak akan kembali menjadi orang yang hampa. Saya akan kembali bekerja. Saya akan mencari kembali Maya yang hilang. Dan saya tidak akan menghapus unggahan itu. Kataku, suaraku mantap. Walau lututku gemetar, mama mertua menatapku. Wajahnya memucat karena marah. Baik, kalau itu maumu, jangan salahkan kami. Kalau nanti kamu menyesal, jangan harap Dito akan berurusan denganmu lagi. Kamu sudah keterlaluan. Mama mertua pergi, membanting pintu depan dengan keras. Aku tersungkur di sofa, terisak. Rumahku
yang selalu kubuat bersih dan hangat, kini terasa seperti medan perang yang baru saja kuhadiri sendirian. Aku telah kehilangan dukungan keluarga Dito, dan mungkin Dito sendiri. Namun, saat aku melihat laptopku yang menyala, menampilkan email balasan dari Tika yang mengatakan bahwa ia telah mengirimkan file proyek pertamaku, aku tahu bahwa walau aku telah kehilangan kedamaian palsu, aku telah mendapatkan kembali diriku yang nyata. Konflik telah meningkat. Aku tidak bisa mundur lagi. Tujuanku kini jelas. Aku harus sukses dalam proyek ini dan membuktikan bahwa seorang istri juga berhak memiliki jati diri di luar rumah. Proyek pertamaku adalah mendesain ulang interior sebuah kafe kecil. Ini adalah proyek kecil, tapi bagiku, ini adalah segalanya. Ini adalah jembatan menuju Maya yang mandiri. Masalah utamanya, Dito masih berada di hotel. Ia tidak menelepon, hanya mengirim pesan singkat. Jangan anggap aku pulang sampai kamu hapus postingan bodoh itu dan kembali ke akal sehatmu. Aku tahu, jika ia tahu aku memulai proyek baru, amarahnya akan meledak tak terkendali. Jadi, proyek ini harus menjadi rahasia besar. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan luar biasa. Aku harus menjadi istri dan ibu yang sempurna di siang hari, memastikan anakku terurus, rumah bersih tanpa celagar. Dito tidak punya alasan untuk menyalahkan kelalaianku jika ia tiba-tiba pulang pukul 8 pagi, mengantar anak ke sekolah, belanja bahan makanan, pukul 10 pagi, membersihkan rumah, mencuci, melipat, semua dilakukan dengan cepat, efisien, dan tanpa istirahat. Pukul 12 siang, anak pulang, melayani makan siang. Baru setelah anak tidur siang, dari pukul 1 sampai pukul 3 sore, aku punya jendela untuk bekerja. Aku segera membuka laptop di gudang kecil di belakang rumah. Cahaya di sana remang-remang, tapi aman dari pandangan siapapun. Aku menghirup napas lega, mencium bau kertas tua, dan fokus malam harinya. Setelah anak tidur, dan aku selesai menyiapkan segala kebutuhan Dito, seandainya ia tiba-tiba pulang, aku kembali ke gudang itu. Aku seringkali bekerja hingga pukul 2 pagi, dengan mata pedih dan punggung sakit. Suatu malam, aku sedang menyusun mood board digital. Aku terlalu fokus hingga tidak mendengar pintu depan terbuka. Tiba-tiba, suara pintu gudang dibuka dari luar. Dito berdiri di ambang pintu. Dengan wajah yang tidak bisa kubaca, ia tidak berteriak, tidak marah. Ia hanya menatapku, menatap laptop, menatap sketsa kafe yang berserakan di meja, dan menatapku lagi. Mata kami bertemu. Aku merasa seperti jantungku berhenti berdetak. Jadi, ini kesibukanmu? Tanyanya. Suaranya pelan, tapi menusuk. Setelah aku bilang untuk fokus pada kodratmu, kamu malah sembunyi-sembunyi seperti ini. Aku menutup laptop dengan panik. Tujuanku untuk bangkit kini terancam hancur dalam sekejap. Dito melangkah masuk, menyapu pandang ke sekeliling gudang yang sempit dan berantakan. Ia mengambil salah satu sketsa desain kafe yang kubuat dan meremasnya perlahan di tangannya. Kamu tahu, aku sangat kecewa, Maya, katanya. Nada suaranya lebih menyakitkan daripada teriakan. Aku memberikan semua kenyamanan, aku menjamin kehidupanmu, dan ini balasanmu. Kamu malah meremehkan semua yang kuberikan demi pekerjaan yang bahkan tidak menghasilkan uang sebesar gaji mingguanku. Ini bukan tentang uang, Dito. Aku berdiri, memaksakan diri menatap matanya. Ini tentang aku yang ingin merasa berharga. Aku ingin merasa punya kontribusi di luar, mengurus rumah dan melayani kebutuhanmu. Kontribusi? Kontribusi? Dito tertawa sinis, menjatuhkan kertas yang sudah remuk itu ke lantai. Kontribusi terbesarmu adalah menjaga rumah ini, agar aku nyaman sepulang kerja. Memangnya kamu pikir aku tidak stres? Aku butuh ketenangan di rumah, bukan istri yang sibuk main rehesion di gudang. Ia mendekatiku. Jarak kami begitu dekat, tapi hatiku terasa ribuan kilometer jauhnya. Baiklah, kita akhiri drama ini.
ujar Dito. Suaranya berubah menjadi penuh otoritas. Aku tidak akan melarangmu, tapi kamu harus memilih. Maya, aku menahan napas. Ini dia, ultimatum. Pilihannya sederhana. Lanjutnya. 1. Kamu berhenti dari pekerjaan bodoh ini, hapus akun anonim itu, dan kembali jadi istri yang kukenal. Aku akan melupakan semua ini. Dan kita akan hidup seperti biasa. Ia berhenti sejenak, membuat momen itu terasa mencekik. Atau, 2. Kamu lanjutkan proyekmu. Tapi ingat, kalau kamu pilih ini, jangan harap aku akan memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Jangan harap aku akan mengurus anak, bahkan 5 menit pun. Dan jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah mengeluh tentang kelelahanmu padaku. Kamu memilih karier, kamu tanggung sendiri semua bebannya, baik rumah maupun anak. Matanya menusukku, seolah menantangku untuk memilih kejatuhanku sendiri. Aku ingin kamu memikirkannya baik-baik. Maya, aku beri waktu sampai besok pagi. Keputusanmu akan menentukan nasib pernikahan kita. Dito berbalik, meninggalkan gudang itu. Kali ini, ia tidak membanting pintu. Ia menutupnya perlahan. Tapi bunyinya terasa lebih mematikan. Aku jatuh terduduk, memandangi sketsa yang remuk di lantai. Aku harus memilih. Kembali ke sangkar yang aman dan nyaman, atau melangkah menuju kebebasan yang penuh perjuangan dan harus kujalani sendirian. Beban ini terasa sangat berat, tapi di sisi lain, aku merasa tertantang. Aku tidak ingin menyerah hanya karena ancaman. Aku harus membuktikan bahwa aku sanggup. Sepanjang malam, aku tidak tidur. Aku merangkai ulang sketsa yang diremas Dito, menempelnya dengan selotip, seolah sedang merangkai kembali diriku yang hancur. Aku memikirkan kata-kata Dito tentang beban yang harus kutanggung. Pagi harinya, aku sudah siap. Sarapan sudah tersaji. Dito duduk di meja dengan tatapan dingin, menungguku berbicara. Anak kami masih tidur. Aku sudah memutuskannya, Dito, kataku. Suaraku mantap, tidak ada getaran sama sekali. Dito mengangkat alisnya, menunggu, dengan ekspresi angkuh. Aku memilih pilihan 2, lanjutku. Aku akan melanjutkan proyekku. Aku akan mencari kembali jati diriku. Aku tidak akan meminta bantuanmu untuk urusan rumah dan anak. Dan aku tidak akan mengeluh tentang kelelahanku padamu. Hening, Dito terkejut, walau ia berusaha keras menyembunyikannya. Ia mungkin mengira aku akan menyerah demi kenyamanan. Kamu yakin? Kamu tahu konsekuensinya, Maya? Katanya, mencoba menguji ketegasanku. Aku yakin, jawabku tegas. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi seorang ibu yang baik, sekaligus seorang profesional yang berharga. Aku tidak butuh izinmu untuk menjadi diriku sendiri. Dito menghela napas. Raut wajahnya berubah dari angkuh menjadi frustrasi. Ia mengambil kunci mobilnya. Baik, ingat kesepakatan ini. Jangan pernah salahkan aku ya. Jangan lantas kamu menangis di media sosial tentang betapa menderitanya kamu. Ia pergi ke kantor tanpa menciumku, tanpa pamit pada anak kami yang baru saja bangun dan memanggilnya. Sejak hari itu, rumah terasa seperti medan perang yang sunyi. Dito menepati janjinya untuk tidak membantu. Ia pulang ke rumah, tapi kehadirannya hanyalah bayangan. Ia duduk di ruang tamu, bermain ponsel atau menonton televisi. Satu sore, aku harus menyelesaikan meeting online penting dengan klien di gudang. Tiba-tiba, anak kami menangis keras di dapur. Ia terjatuh saat mengambil biskuit. Aku panik, menoleh ke arah Dito yang berada di sofa, hanya berjarak 5 meter dari dapur. Dito, tolong angkat dia sebentar. Aku sedang meeting penting. Sebentar saja, bisikku keras, sambil menutupi mikrofon laptop. Dito menoleh, ia menatapku. Lalu menatap anak kami yang terisak di lantai, dan kembali menatap layar ponselnya. Maaf Maya, jawabnya datar, tanpa emosi. Itu tanggung jawabmu. Kamu yang memilihnya. Ingat,
kesepakatan kita. Kata-katanya sungguh dingin. Aku melihat mata anakku yang penuh air mata, seolah bertanya, mengapa ayahnya tidak menolong. Aku terpaksa meminta izin pada klien, bergegas keluar, memeluk anakku yang ketakutan, dan menenangkannya sambil berusaha menyimak apa yang dibicarakan. Klien dari laptop yang terbuka. Air mataku menetes di bahu anakku. Aku tidak menangis karena lelah fisik, tapi karena luka emosional akibat pengabaian. Dito, ini adalah perjuangan yang jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Aku menyadari, proyek desain interior ini bukan hanya tentang karier. Ini adalah misi untuk membuktikan kepada diriku sendiri, kepada Dito, dan kepada stigma sosial bahwa aku sanggup sendirian. Tapi beban itu sungguh terasa mencekik. 2 minggu berlalu dalam keadaan perang dingin. Dito tetap di rumah, tapi tak ada kehangatan yang tersisa. Ia menggunakan prinsip kesepakatan itu seperti tameng besi. Sementara aku harus menyelesaikan deadline besar untuk desain kafe sambil memastikan rumah dan anak tetap terurus tanpa celah. Aku tidur rata-rata 3 jam sehari. Kopi sudah menjadi teman terbaik, dan cermin menunjukkan wajah yang semakin pucat dan lelah. Suatu malam, Dito harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan mendadak selama 3 hari. Aku merasa lega. Setidaknya aku tidak perlu menghadapi tatapan dinginnya. Namun, di sisi lain, beban mengurus anak dan rumah 24 jam penuh, ditambah deadline desain yang harus selesai, terasa hampir mustahil. Malam kedua Dito pergi. Aku berada di gudang, menyelesaikan rendering desain akhir. Komputerku tiba-tiba hang, dan seluruh pekerjaanku selama 5 jam terakhir hilang. Aku merasakan keputusasaan yang luar biasa. Aku membanting laptop ke meja tapi tidak merusaknya, hanya menumpahkan semua frustrasiku ke benda itu. Air mata yang sudah lama kutahan akhirnya pecah. Aku menangis sesenggukan. Bukan karena pekerjaan yang hilang, tapi karena kelelahan jiwa. Aku sudah berusaha keras. Aku sudah berjuang untuk membuktikan diri. Tapi rasanya aku gagal di kedua peran. Anakku mulai rewel karena kurang tidur bersamaku, dan pekerjaanku berantakan karena kelelahan. Aku keluar dari gudang dan melihat rumah yang untuk pertama kalinya sejak aku menikah tidak sempurna. Ada tumpukan piring di wastafel, mainan berserakan di ruang tamu, dan debu halus di meja. Aku tidak peduli. Aku sudah mencapai batasan kemampuanku. Aku duduk di sofa, menatap keheningan malam. Aku teringat kata-kata Dito. Kamu memilih karier, kamu tanggung sendiri semua bebannya, baik rumah maupun anak. Malam itu, aku harus mengakui satu hal pahit. Aku tidak sanggup sendirian. Bukan karena aku lemah, tapi karena peran suami dan istri itu seharusnya adalah tim. Dito telah melucuti aku dari dukungan paling dasar yang seharusnya aku dapatkan. Aku menyadari, dengan kondisi ini, aku tidak akan bisa meraih tujuanku. Aku hanya akan terus berjuang hingga jatuh sakit. Pilihanku yang kubuat dengan penuh tekad, kini terasa begitu berat. Aku harus segera mengambil keputusan yang lebih drastis. Jika aku tidak bisa menyeimbangkan semuanya, maka aku harus melepaskan salah satunya, atau mencari solusi yang paling sulit. Aku meraih ponselku, mencari tiket keberangkatan. Aku harus meninggalkan rumah ini, meninggalkan Dito untuk sementara waktu, untuk menyelamatkan kewarasanku dan masa depanku. Namun, aku harus membawa anakku. Aku harus mengorbankan keamanan finansialku, tetapi demi menyelamatkan jati diri dan jiwaku, aku siap mengambil risiko terberat ini. Aku memesan 2 tiket kereta untuk keberangkatan subuh, menuju kota kecil tempat bibiku tinggal, jauh dari hiruk-pikuk kota dan, yang paling penting, jauh dari bayangan Dito dan rumah yang terasa dingin. Malam itu, aku bergerak dalam diam. Aku mengemasi hanya beberapa pakaian penting untukku dan anakku. Aku menyelipkan laptop dan hard drive berisi proyek desain kafeku satu-satunya, bekal masa depanku.
Saat aku mengemasi mainan kesayangan anakku, air mataku menetes lagi. Ini terasa seperti melarikan diri. Bukan berjuang, tapi aku tahu, jika aku tinggal lebih lama lagi di bawah tekanan Dito, aku akan benar-benar hancur. Aku harus mundur selangkah untuk bisa melompat lebih jauh. Sebelum pergi, aku melakukan satu hal penting. Aku menulis sebuah surat, bukan surat perpisahan, melainkan surat yang menjelaskan segalanya. Aku meletakkannya di atas bantal Dito. Dito, aku tahu kamu akan marah membaca ini. Tapi aku sudah sampai di batas kemampuanku. Aku bukan meninggalkan pernikahan ini, tapi aku sedang menyelamatkan diriku yang hampir lenyap. Kamu menuntut aku untuk memilih antara peran istri atau jati diriku. Aku sudah memilih diriku, dan kamu menuntutku menanggung semua beban sendirian. Aku tidak sanggup. Aku pergi untuk beristirahat, untuk menyelesaikan proyekku, dan untuk membuktikan padamu dan pada diriku bahwa aku punya nilai lebih dari sekadar pembantu gratis. Rumah ini kosong, piring kotor menumpuk, cucian belum terlipat. Ini adalah rumah yang selalu kamu anggap sebagai kodratku untuk menjaganya. Sekarang, rasakan sendiri beban itu. Ketika kamu sadar bahwa pernikahan adalah kerjasama tim, bukan hanya kodrat satu pihak, mungkin saat itu kita bisa bicara lagi. Aku akan selalu memastikan anak kita aman. Jangan khawatir. Aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai diriku yang harus kucari kembali. Maya. Pukul 4 pagi, aku menggendong anakku yang masih terlelap, menyeret tas kecil, dan diam-diam menutup pintu depan. Langkah kakiku di jalanan sepi terasa seperti memikul seluruh beban pernikahan kami. Aku menoleh ke belakang sekali lagi, melihat rumah mewah yang telah menjadi sangkar emasku selama 5 tahun. Dengan isakan yang kutahan di dada, aku melangkah menuju stasiun. Aku telah mengambil langkah tanpa kembali. Aku baru saja menantang Dito dengan cara yang paling keras, meninggalkan kehampaan yang dia ciptakan dan memaksanya menghadapi realitas. Peran yang selama ini ia abaikan. Di saat yang sama, beberapa jam kemudian, Dito terbangun, pukul 6 pagi. Alarmnya berdering nyaring. Ia terbiasa langsung mencium aroma kopi yang mengepul dan melihat jasnya tergantung rapi. Namun, pagi itu, yang ia cium hanyalah aroma kekosongan. Ia mengusap mata, menyadari ada keanehan. Sunyi, terlalu sunyi. Ia bangkit, menuju dapur. Dapur kosong. Tidak ada sarapan. Tidak ada bunyi air mendidih, hanya ada piring kotor semalam, di wastafel sisa makanan yang ia tinggalkan. Dito mengerutkan kening. Ia berjalan ke kamar anak. Ranjang anak kami kosong, hanya menyisakan bantal dan boneka kesayangan. Ia mulai panik, tapi mencoba menenangkan diri. Mungkin Maya sedang berjalan-jalan pagi. Ia kembali ke kamar tidur, dan saat itulah ia melihat sesuatu di atas bantalnya. Selembar surat. Dito membaca surat itu. Awalnya, ia membaca dengan senyum sinis, menganggap ini hanyalah drama Maya yang berlebihan. Tetapi saat ia membaca kalimat, "Aku pergi untuk beristirahat. Aku harus membawa anakku," wajahnya langsung pucat. "Maya, Maya," teriaknya. Suaranya menggema di rumah besar yang kosong. Ia berlari ke kamar ganti. Lemari Maya terbuka, setengah pakaiannya hilang. Ia ke gudang, laptop dan hard drive Maya tidak ada. Baru saat itulah realitas menghantamnya. Maya benar-benar pergi. Dito segera menelepon ponselku. Berulang kali, tapi tidak kuangkat. Ia menelepon mama mertua. Mama mertua datang dalam 15 menit, dengan wajah marah dan terkejut. "Sudah ibu bilang," wanita itu tidak bersyukur. "Sekarang, bagaimana, Dito? Rumah kita kosong," seru mama mertua, melihat kekacauan kecil di ruang tamu. "Aku tidak tahu, Ma. Dia meninggalkanku. Dia bawa anakku." Dito berjalan mondar-mandir, kehilangan kendali. Dia bilang,
Ini karena aku menganggap semua pekerjaan rumah itu kodratnya. Mama mertua menggelengkan kepala dengan dramatis. Alasan tidak masuk akal. Kari, Jia, jitu. Reputasi kita terancam. Kalau orang-orang tahu istrimu kabur karena menganggapmu suami yang tidak membantu, citramu akan hancur. Bagi Dito, masalah terbesar bukan kehilangan aku, melainkan kehilangan citra suami idaman yang selama ini ia bangun di media sosial. Di tengah kekacauan itu, bel pintu berbunyi. Itu adalah Pak Hadi, tetangga kami yang terkenal cerewet dan sering mengikuti isu media sosial. Selamat pagi Pak Dito, mau ke kantor? Ya, sapa Pak Hadi ceria. Tapi matanya menjelajahi rumah yang pintu depannya terbuka. Dito tersenyum kaku. Oh, iya Pak Hadi. Saya terburu-buru. Loh, Bu Maya dan si kecil kemana? Saya lihat tadi subuh bawa tas. Naik taksi. Mau liburan ya, Hantun? Dito menselos. Ia berusaha tenang. Ya, Pak Hadi. Liburan mendadak. Hanya sebentar. Mama mertua menyela dengan wajah dingin. Tentu saja. Liburan. Dito ini suami yang sangat baik. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk istrinya. Setelah Pak Hadi pergi, Dito merasa terpojok. Ia sadar. Kepergianku bukan hanya drama pribadi, tetapi bencana reputasi yang nyata. Ia duduk di sofa yang dingin, menatap piring kotor di meja. Ia harus memasang jasnya sendiri, mencari kunci mobilnya sendiri, dan pergi tanpa sarapan. Ia baru merasakan sedikit dari beban yang kutinggalkan. Rasa cemas dan marah memuncak di dadanya. Ia harus mencari Maya, bukan karena cinta, tapi karena ia takut kehilangan kontrol atas cerita hidupnya sendiri. Sementara itu, aku tiba di rumah sederhana milik Bibi Tina, di sebuah kota kecil yang tenang. Udara di sini bersih, jauh dari polusi. Rumah ini kecil, tapi penuh kehangatan. Bibi Tina, seorang janda yang mandiri, menyambut kami dengan pelukan erat. Kamu benar melakukan ini, Nak. Bisik Bibi Tina. Melihat betapa lelahnya aku. Kamu butuh bernapas. Sehatkan dulu jiwamu. Aku merasa lega. Di sini, aku tidak perlu berpura-pura. Aku bisa menangis tanpa dihukum. Aku bisa berantakan tanpa dicap sebagai istri yang gagal. Beberapa hari pertama sangat sulit. Aku rindu rumahku yang mewah. Yang di dalamnya, aku tidak perlu khawatir soal uang. Aku sadar, kenyamanan finansial memang membuatku takut untuk pergi. Namun, di sini, aku juga merasakan kebebasan yang hilang selama bertahun-tahun pagi itu. Aku membawa anakku bermain di taman dekat rumah. Ia tertawa riang, bermain lumpur dan bunga. Aku duduk di bangku kayu, membuka laptopku. Aku punya waktu penuh untuk fokus pada proyek desain kafe. Bibi Tina datang, membawa teh hangat. Tidurlah, nanti biar Bibi yang jaga anakmu sebentar. Bibi, sudah lihat filemu. Bagus, Mei. Kamu memang punya bakat. Mendengar pujian tulus itu, mataku berkaca-kaca. Dito tak pernah memberiku waktu atau kesempatan untuk mengembangkan bakat ini. Ia hanya ingin aku menjadi latar belakang yang sempurna. Aku memutuskan untuk mengirim email kepada Dito. Bukan untuk memintanya kembali, tapi untuk memberikan kejelasan terakhir. Dito, aku aman. Dan anak kita bahagia. Aku tidak meminta uang darimu. Aku akan menyelesaikan proyek pertamaku di sini. Aku tahu kamu marah. Tapi kamu harus tahu, aku telah memilih jalan ini karena kamu memaksaku. Kamu selalu bilang kalau kamu mencari nafkah di luar, dan aku harus menjaga rumah. Sekarang, aku juga sedang berjuang untuk nafkah jiwaku. Jangan coba-coba mengganggu prosesku. Aku akan kembali ketika aku menemukan Maya yang hilang. Aku menekan tombol kirim. Tak lama kemudian, balasan Dito masuk. Hanya berisi 2 kata yang membuatku sesak. Egois sekali. 2 kata itu menusuk, tapi aku tersenyum pahit. Ya,
Mungkin aku egois, tapi selama ini Dito juga egois, memaksaku menjadi apa yang dia inginkan. Aku memilih untuk egois demi kelangsungan hidup jiwaku. Aku menutup laptop. Aku harus fokus. Jika aku gagal dalam proyek ini, maka pengorbananku meninggalkan rumah dan menghadapi kemarahan Dito akan sia-sia. Aku kini benar-benar sendirian, tanpa jaring pengaman, dan masa depan Maya yang baru bergantung pada setiap garis desain yang kubuat. Beberapa hari kemudian, aku selesai mengerjakan final draft desain kafe. Aku mengirimkannya kepada Tika, berharap yang terbaik. Aku duduk lega di teras rumah Bibi Tina, menikmati matahari terbenam bersama anakku. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa damai. Ketengan itu hancur saat ponselku berdering. Itu nomor Dito. Aku ragu, tapi ku angkat. Suara Dito kali ini tidak marah, melainkan sangat dingin dan terstruktur jauh lebih menakutkan daripada amarahnya yang meledak-ledak Maya. Katanya, tanpa basa-basi, aku sudah menemukan lokasimu, Bibi Tina. Ya, itu mudah. Jantungku berdebar kencang. Bagaimana dia bisa menemukannya secepat itu? Dengar baik-baik. Lanjutnya, nadanya penuh perhitungan. Aku tahu, kamu sedang mengerjakan proyek. Aku sudah cek. Itu proyek kafe kecil kan? Kalau kamu tidak kembali besok pagi, aku akan menggunakan koneksiku. Aku akan hubungi pemilik kafe itu. Aku akan pastikan proyek itu dibatalkan. Aku akan bilang, kamu tidak stabil dan tidak profesional. Aku terperanjat. Ia mengancam untuk menghancurkan satu-satunya hal yang kumiliki harapan kerjaku. Dito, jangan lakukan itu. Itu pekerjaan pertamaku. Kenapa kamu begitu tega? Aku berbisik, berusaha menahan tangis agar anakku tidak mendengar. Tega, Dito tertawa kecil. Kamu yang tega meninggalkanku, Maya. Kamu yang tega merusak citra keluarga. Aku hanya memberimu pilihan terakhir. Kamu bisa kembali sekarang, dan proyekmu aman. Kamu bisa menyelesaikan pekerjaanmu di sini, tanpa harus sembunyi-sembunyi. Atau, lanjutnya, suaranya mengeras. Kamu tetap di sana, dan aku akan pastikan tidak ada satupun perusahaan di kota ini yang mau memakai jasamu. Karena kamu akan punya reputasi buruk sebagai istri yang lari dari tanggung jawab. Ancaman Dito kali ini bukan hanya tentang kebahagiaanku. Ini tentang kemampuanku untuk bertahan hidup secara mandiri. Jika proyek ini gagal, aku akan kehilangan modal dan kepercayaan diri untuk memulai lagi. Aku akan terpaksa kembali ke rumahnya sebagai istri yang kalah. Aku menatap langit. Pilihanku kini menyempit. Pilihan A, mengorbankan impianku, kembali ke Dito, dan hidup dalam kehampaan yang terjamin. Pilihan B, melanjutkan perjuangan, mengambil risiko proyekku dihancurkan Dito, dan terpaksa menghadapi perceraian tanpa bekal apa-apa. Waktu Dito memberiku batas, sampai besok pagi. Aku harus memilih satu-satunya jalan keluar yang paling sulit. Aku tidak bisa membiarkan Dito menang. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan masa depanku hancur begitu saja. Aku harus menemukan cara untuk memastikan proyek ini tetap berjalan, sambil melepaskan diri dari kontrol emosional Dito. Ini adalah titik terendahku. Semua usahaku terasa gagal, dan kini tersisa satu-satunya cara. Cara yang paling berisiko yang harus kuambil malam itu. Aku tidak tidur, bukan karena bekerja, melainkan karena memikirkan ancaman Dito. Ia tidak hanya mengancamku, ia mengancam masa depanku yang baru kubangun dengan susah payah. Jika ia berhasil membatalkan proyek ini, aku akan kembali menjadi Maya yang hampa. Aku menyadari satu hal, Dito sangat peduli pada reputasinya. Ia takut citra suami idamannya hancur. Selama ini, aku hanya menyuarakan keluhanku secara anonim, yang bisa ia bantah sebagai gosip. Kini, aku harus melawan api dengan api. Pukul 3 pagi, aku mengambil keputusan. Aku mengambil ponsel, bukan untuk menelepon Dito, melainkan untuk menelepon Tika, sahabatku dan rekan kerjaku.
Tika mengangkat telepon dengan suara mengantuk. Maya, ada apa? Ini masih subuh. Tika, maafkan aku. Aku butuh bantuanmu. Bantuan yang sangat besar. Dan ini harus kamu rahasiakan dari siapapun, bisikku. Aku menceritakan padanya seluruh kisah dari awal tentang ancaman Dito, tentang bagaimana ia memaksaku memilih antara pernikahan dan diriku, dan tentang ultimatumnya untuk menghancurkan proyek kafe itu besok. Tika terdiam lama. Ya Tuhan, Mei, Dito benar-benar keterlaluan. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Aku terlalu takut, Tik. Aku malu. Tapi sekarang, aku tidak punya pilihan. Jelasku. Tolong aku, Tik. Ada satu cara agar Dito tidak bisa menghancurkan proyek ini. Aku mengambil napas dalam-dalam. Aku ingin kamu dan pemilik kafe itu mengadakan press release kecil besok pagi. Publikasikan di media sosial Tika yang punya banyak pengikut. Umumkan bahwa aku, Maya, adalah desainer interior mereka. Tekankan betapa bangganya kafe itu bekerja sama dengan seorang ibu yang kembali berkarya. Tika terkejut. Maksudmu? Kamu mau go public secara frontal? Dito pasti akan mengamuk. Biarkan dia mengamuk. Tapi dia tidak akan bisa mengganggu proyek itu lagi jika dia membatalkan proyek yang sudah diumumkan ke publik. Reputasi yang hancur bukan punyaku, tapi reputasi kafe itu dan reputasi Dito sebagai suami yang menghalangi karier istrinya. Jelasku. Suaraku dipenuhi tekad. Dia peduli pada Citra. Aku akan menggunakan senjatanya sendiri untuk melawannya. Tapi Mei, ini bisa jadi awal perceraian. Loh, aku tahu, Tik. Tapi jika aku kembali sebagai Maya yang kalah, pernikahan ini sudah mati duluan. Aku harus mengambil risiko ini. Demi anakku dan demi diriku. Tika akhirnya setuju, terinspirasi oleh keberanianku. Pukul 8 pagi, saat Dito bersiap menghubungi pemilik kafe itu untuk melancarkan ancamannya, Tika mengunggah foto desain kafeku yang indah dengan wajahku yang tersenyum bangga di sampingnya. Captionnya eksplosif. Selamat datang kembali Maya, bangga dengan desainer kami. Ibu muda yang berjuang meraih mimpi, #wanita berdaya, #jadi diri. Dalam 1 jam, unggahan itu viral. Para pengikut dari hashtag lamaku langsung membanjiri unggahan itu dengan dukungan. Dito yang berada di kantor pasti melihat unggahan itu. Dia kini terpojok. Dia tidak bisa membatalkan proyekku tanpa terlihat sebagai suami yang jahat, otoriter, dan menghancurkan karier istrinya sendiri di depan publik. Aku telah memenangkan pertarungan ini tanpa harus berteriak. Sore harinya, ponselku bergetar tanpa henti. Layarnya menunjukkan nama Dito. Aku tahu, ia pasti sedang berada dalam puncak kemarahan karena rencananya gagal total. Ia tidak bisa lagi mengontrol ceritaku. Aku membiarkan ponsel berdering beberapa kali, menenangkan diri. Aku tidak akan menjawab panggilan darinya sampai aku benar-benar siap. Aku tahu, intonasiku harus stabil. Tidak boleh ada air mata atau nada menyerah. Setelah panggilan kelima, aku menggeser tombol jawab. Maya, apa-apaan ini? Kau gila ya? Suara Dito meledak, memecah kesunyian di teras rumah Bibi Tina. Aku menjauhkan ponsel dari telinga sejenak, lalu menarik napas panjang. Halo Dito, pelankan suaramu, anak kita sedang tidur. Suaraku yang tenang membuat jeda singkat di seberang sana. Kau mengancamku, kau membongkar urusan rumah tangga kita ke publik, kau menghancurkan citraku, teriak Dito. Kini terdengar lebih panik daripada marah. Mengancam? Aku hanya ingin melindungi pekerjaan dan masa depanku. Jawabku santai. Kamu yang mengancam akan membatalkan proyekku. Kamu yang memaksaku memilih antara dirimu atau diriku sendiri. Aku sudah memilih. Dan aku melindungi pilihanku. Aku bisa menuntutmu. Aku bisa bilang, kamu tidak stabil dan lari dari rumah.
Silakan Dito. Tantangku, nada bicaraku kini jauh lebih kuat dari Maya yang dulu. Tapi aku akan menyertakan surat yang kutinggalkan untukmu. Dan semua screenshot status media sosialmu yang mengaku hebat karena membantu, padahal aku bekerja sendirian. Kamu yakin mau pertarungan ini dibaca oleh semua orang, termasuk klien-klien pentingmu? Dito terdiam. Ia baru menyadari bahwa dalam perang citra, ia telah kalah telak. Maya, kumohon kembali. Aku akan coba mencuci piring malam ini. Aku akan bantu. Suaranya mulai melunak, terdengar putus asa. Bukan mencuci piring yang aku butuhkan, Dito. Kataku lembut, tapi tegas. Aku butuh pengakuan. Aku butuh kamu memahami bahwa pernikahan adalah tim. Aku tidak butuh pembantu rumah tangga. Aku butuh pasangan hidup. Aku melanjutkan. Aku akan kembali, Dito. Tapi bukan sebagai Maya yang tunduk. Aku akan kembali sebagai Maya yang bekerja. Maya yang punya hak yang setara. Kamu harus terima. Kamu harus menyingkirkan pemikiran itu. Sudah kodratmu dari kepalamu. Aku memberikan ultimatum balik. Aku akan kembali lusa. Setelah aku menyelesaikan urusanku di sini. Kamu punya waktu 2 hari. Rapikan rumah, bersihkan tumpukan piring yang kamu tinggalkan, dan pikirkan ulang definisimu tentang pernikahan. Aku mengakhiri panggilan. Aku duduk di bangku. Gemetar, tapi aku merasa menang. Aku tidak hanya melawan Dito, tapi aku melawan rasa takutku sendiri. Aku telah mengambil kendali atas naskah hidupku. 2 hari terasa sangat lama. Aku menghabiskan waktu bersama Bibi Tina, menyelesaikan pekerjaan akhir, dan memeluk anakku erat-erat. Aku mempersiapkan mental untuk menghadapi Dito. Siapapun dia yang akan menyambutku nanti, Dito yang menyesal atau Dito yang pura-pura saat fajar menyingsing di hari kepulanganku. Aku dan anakku menaiki kereta kembali ke kota. Dalam perjalanan, aku melihat pantulan diriku di jendela. Aku masih lelah, tapi kini ada cahaya di mataku. Kami tiba di rumah pukul 3 sore. Aku membuka pintu dengan kunci yang selama ini hanya membuka sangkar emasku. Bau harum masakan langsung menyambutku. Aku terkejut. Rumah itu bersih, lantai mengilap. Mainan anakku tertata rapi di kotak, dan piring di wastafel tidak ada sama sekali. Ini adalah pemandangan yang tak pernah kulihat tanpa campur tanganku. Dito berdiri di dapur, memakai celemek yang kusimpan di laci. Wajahnya terlihat letih, ada noda tepung tipis di pipinya. Ia terlihat canggung, jauh dari citra suami idaman yang sempurna. Ia menoleh, dan tatapan kami bertemu. Tidak ada amarah, tidak ada keangkuhan, hanya ada kelelahan dan kerentanan. Maya, katanya, suaranya pelan dan serak. Selamat datang kembali. Aku melepaskan gendongan anakku yang langsung berlari menghampiri Dito. Dito segera berjongkok dan memeluknya erat-erat, menciuminya berkali-kali. Pemandangan itu meluluhkan hatiku. Dito kemudian berdiri, melepaskan celemeknya. Ia berjalan ke arahku. Aku sudah mencoba, Maya. Ia memulai. Matanya menatap lantai. Aku mencoba melakukan semuanya selama 2 hari ini. Seperti yang kamu lakukan 5 tahun terakhir. Aku hanya tidur 2 jam semalam. Aku hampir gila mencari resep sup yang biasa kamu buat. Ia mengangkat pandangannya. Matanya memerah. Aku minta maaf, Maya. Aku tahu, hanya 2 hari tidak sebanding dengan 5 tahun perjuanganmu. Tapi aku mengerti sekarang. Ini berat. Aku egois. Lanjutnya, mengakui dengan suara tertahan. Aku menggunakan kodrat sebagai pembenaran untuk menjadi suami yang malas dan egois. Aku mencuri jati dirimu. Aku minta maaf. Dito mengulurkan tangan, bukan untuk memintaku kembali sebagai istri yang tunduk, tapi sebagai pasangan. Aku ingin pernikahan kita kembali, Maya. Tapi kali ini, aku akan menjadi pasanganmu. Bukan bosmu. Aku akan bantu, bukan karena kewajiban,
tapi karena aku mencintaimu. Dan aku ingin kamu bahagia, termasuk bahagia dengan mimpimu. Aku melangkah maju, bukan untuk memeluknya, tapi untuk menyentuh wajahnya. Rasa lelah yang kulihat di matanya itu nyata. Aku senang, kamu akhirnya melihatku. Dito, bisikku, bukan hanya sebagai istri yang sempurna, tapi sebagai manusia yang lelah. Aku tersenyum tipis. Aku terima permintaan maafmu. Tapi ingat, Maya yang ini sudah punya deadline kerja. Aku tidak akan meninggalkan pekerjaanku lagi. Dito mengangguk cepat. Aku tahu, aku akan bantu urusan anak dan rumah. Kita akan buat jadwal. Kita tim kan? Kami akhirnya berpelukan. Pelukan yang berbeda. Bukan pelukan kepemilikan, tapi pelukan kesetaraan. Pelukan yang terasa hangat, menandakan bahwa sangkar emas ini kini telah menjadi rumah kami. Aku tahu, ini bukan akhir perjuangan. Kami masih harus belajar banyak, tapi setidaknya kami kembali ke rumah bersama-sama di jalan yang benar. Minggu pertama kepulangan terasa seperti bulan madu kedua, meski dipenuhi aroma deterjen dan cat. Dito berusaha keras. Ia membeli buku panduan, membersihkan rumah, mencoba memasak, walau berakhir dengan alarm asap berbunyi, dan secara aktif mengambil alih tugas memandikan dan menidurkan anak. Pada malam hari, kami mengadakan rapat mingguan. Kami duduk di meja makan, yang kini menjadi meja diskusi kami. Oke, proyek rumah tangga, kataku sambil menatap Dito. Aku punya deadline untuk desain kafe dan harus sering meeting online. Kamu punya rapat besar minggu depan. Kita bagi tugas. Kami membuat daftar tugas yang rinci. Dito bertanggung jawab atas memasak makan malam, walau harus memesan catering 2 kali seminggu, mencuci piring, dan membuang sampah. Aku bertanggung jawab atas mencuci dan melipat pakaian, serta mengurus logistik sekolah anak. Urusan membersihkan rumah kami lakukan bersama setiap Sabtu pagi. Awalnya, Dito sering mengeluh, Maya, aku benar-benar tidak mengerti cara mesin cuci ini. Kenapa ribet sekali? Dulu, aku akan tersinggung dan melakukannya sendiri. Tapi kini, aku hanya tersenyum. Tentu saja ribet, Dito, tapi kamu harus mempelajarinya. Sama seperti aku belajar mendesain lighting cafe. Semua butuh proses. Kamu bilang, kita tim kan? Dito menghela napas. Tapi akhirnya ia belajar. Namun, tantangan terbesar datang dari luar. Mama mertua menelepon. Ia masih marah. Dito, kenapa kamu malah mencuci piring? Itu tugas istrimu. Kamu itu kepala keluarga, bukan pembantu. Kecam mama mertua. Dito menatapku. Aku hanya mengangkat bahu, membiarkan dia menanganinya sendiri. Ma, jawab Dito dengan nada yang jarang ia gunakan pada ibunya. Maya sekarang punya pekerjaan sendiri yang menghasilkan. Aku tidak bisa membebankan semuanya padanya. Aku mencuci piring karena aku ingin istriku sukses. Ini tanggung jawab bersama, Ma. Mendengar Dito membela kesetaraan peran kami di hadapan ibunya sendiri, memberiku perasaan kemenangan yang jauh lebih manis daripada sukses desain kafe manapun. Aku tahu Dito masih berjuang melawan ego dan didikan lamanya. Namun, melihatnya berusaha keras untuk menjadi pasangan hidup sejati, bukan hanya suami di atas kertas, membuatku yakin. Beberapa minggu berlalu. Desain kafe yang kukerjakan saat pelarian akhirnya selesai dan dibuka untuk umum. Tika mengundangku dan keluarga kecilku ke acara pembukaan. Aku mengenakan pakaian yang rapi dan merasa percaya diri, perasaan yang sudah lama hilang. Aku menatap Dito yang dengan bangga menggendong anak kami. Kamu terlihat luar biasa, Mai. Bisiknya tulus. Aku bangga padamu. Kami tiba di kafe. Kafe itu ramai, dan desain interiornya yang kurencanakan terlihat hidup dan memukau. Banyak pengunjung mengambil foto dan memuji suasana cozy yang kubuat. Tiba-tiba, Tika meraih tanganku. Maya, wartawan media bisnis online, datang.
Mereka mau wawancara kamu soal desain dan kisahmu yang viral. Jantungku berdebar. Dito menegang di sampingku. Ini adalah momen di mana kisah pribadiku akan terhubung langsung dengan karier profesionalku. Saat wawancara, aku berbicara tentang konsep desain, lalu wartawan itu bertanya dengan hati-hati. Banyak yang tahu kisah Anda yang berjuang mendapatkan waktu untuk bekerja. Bagaimana Anda bisa berhasil menyeimbangkan peran istri, ibu, dan desainer hebat ini? Aku tersenyum, lalu menoleh ke arah Dito. Saya berhasil bukan karena saya hebat, tapi karena saya akhirnya memiliki tim yang solid. Jawabku dengan suara yang lantang. Selama 5 tahun, saya berjuang sendiri. Tapi sekarang, suami saya telah memahami bahwa pernikahan itu adalah kemitraan. Ia mendukung saya, membagi tugas rumah tangga, dan ia bangga melihat saya berkarya. Dito, yang berdiri di belakangku, tampak terkejut. Aku tidak menyangka ia akan bereaksi begini. Ia maju selangkah, menatap wartawan itu, dan kemudian menatapku dengan mata berkokek-kokaka. Ya, Dito menyela. Suaranya mantap. Saya adalah suaminya. Saya mengakui. Saya dulu egois dan salah. Saya pikir tugas Maya di rumah itu adalah kodrat yang harus dilakukannya sendiri. Saya keliru. Istri saya adalah wanita yang luar biasa. Saya sangat bangga dengan hasil karyanya ini. Dan saya berjanji, mulai sekarang, saya akan jadi suami yang lebih baik, suami yang suportif. Kebahagiaan dia adalah kesuksesan saya. Ia tidak berakting. Kata-katanya keluar dari hati yang tulus dan telah berubah. Wartawan itu tersenyum puas. Dito tidak hanya mengakui kesalahannya. Ia justru menggunakan momen kemenangan karierku untuk memperbaiki citranya secara jujur. Ia mengubah narasinya dari suami idaman palsu menjadi suami yang belajar dan berubah. Malam itu, aku menerima honor pertamaku yang kudapatkan dari hasil kerja kerasku. Bukan hanya uangnya, tapi rasa bangga itu, rasa jati diri yang kembali utuh tak ternilai harganya. Aku telah menemukan kembali Maya yang hilang. Dan yang lebih penting, aku dan Dito telah menemukan kembali kami. Beberapa bulan kemudian, kehidupan rumah tangga kami telah berubah drastis. Rapat mingguan kami berjalan lancar. Dito kini ahli dalam urusan mesin cuci dan seringkali memasak hidangan sederhana saat aku sibuk dengan proyek baru yang berdatangan. Ia bahkan mulai menghapus foto-foto lama di media sosialnya yang menampilkan citra suami idaman palsu, menggantinya dengan unggahan yang lebih jujur tentang tantangan menjadi orang tua yang berjuang bersama. Suatu malam, Dito duduk di sampingku setelah anak kami tertidur. Ia menyerahkan sebuah bungkusan kecil. "Apa ini?" tanyaku. Penasaran. Dito tersenyum. "Buka saja." Di dalamnya ada sebuah sapu tangan kecil yang dibordir. Di sana tertulis, "Partner terbaikku." Aku tahu ini konyol, kata Dito pelan. Tapi setiap kali kamu melihat ini, ingatlah, aku tidak akan pernah lagi menggunakan kata kodrat untuk membebani kamu. Kita adalah tim, Maya, dan aku menghargai semua yang kamu lakukan. Di dalam dan di luar rumah, air mataku menetes. Ini lebih berharga daripada semua perhiasan yang pernah ia berikan. Aku mengambil sapu tangan itu, menciumnya, dan menatap Dito. "Terima kasih, Dito. Terima kasih karena kamu memilih untuk berubah. Bukan hanya memintaku untuk kembali." Kami duduk dalam keheningan yang nyaman, menikmati kedamaian yang kami raih melalui perjuangan keras. Aku memejamkan mata, merefleksikan kembali semua yang telah terjadi. Aku ingat masa-masa ketika aku menangis di gudang, saat aku merasa hidupku sia-sia, dan saat aku membuat keputusan nekat untuk pergi. Pelajaran terbesar yang kupetik bukan hanya bahwa wanita berhak memiliki mimpi, tapi juga bahwa sebuah pernikahan tidak akan selamat
jika salah satu pihak dipaksa kehilangan dirinya demi kebahagiaan pihak lain. Bahwa kodrat seorang istri bukanlah menjadi pembantu tanpa bayaran, melainkan menjadi partner yang dihargai dan diakui. Perjuanganku untuk mencari jati diri yang dimulai dengan air mata di dapur, berakhir di sebuah pelukan hangat, ditemani aroma masakan Dito, dan didukung oleh deadline proyek yang kubuat sendiri. Aku kini adalah Maya, istri, ibu, desainer interior yang sukses. Dan yang paling penting, aku adalah aku seutuhnya, tanpa perlu menyamar di balik bingkai foto yang palsu.